Selamat pagi pemirsa, bagi Indonesia, transportasi laut bukanlah sekedar pilihan, melainkan kebutuhan yang tidak tergantikan. Sebagai negara kepulauan, transportasi laut menjadi urat nadi mobilitas orang dan barang. Bahkan negeri ini pernah mencanangkan kebijakan tol laut. Tragedi kebakaran kapal motor Mutiara Sentosa II yang menelan korban jiwa kemudian meninggalkan luka mendalam, sekaligus mempertanyakan keseriusan negara dalam menjamin keselamatan transportasi laut. Inilah editorial Media Indonesia edisi Selasa 4 Agustus 2026 dengan tema Laut Bukan Arena Kelalaian. Bersama saya Andromeda Arizal, Anda juga bisa berpartisipasi dan berinteraksi melalui telepon interaktif di nomor 021 583 99 100. Pagi ini telah hadir bersama saya Ketua Dewan Redaksi Media Group, Elman Saragih. Bang Elman, selamat pagi. Pagi, Bung Andro. Bang Elman, kita sebelumnya menyampaikan turut berduka cita juga dan keprihatinan atas tragedi ini. Ini bukan kecelakaan laut yang pertama kali, juga cukup berdekatan. Bahkan di editorial Media Indonesia hari ini di tahun 2026 ini sudah beberapa kali begitu Bang. Dalam 7 bulan terakhir ada 4 kecelakaan. Pertanyaan besarnya Bang, apakah kita melihat ini adanya kelengahan pengecekan ataupun juga kejadian ini memang suatu peristiwa yang dapat dikatakan musibah atau seperti apa Bang? Ya, kalau musibah ya sepertinya kan alam ya, faktor alam, faktor cuaca dan sebagainya kan itu kan. Tapi kan kalau ini kan sebetulnya kan mestinya bisa dihindari kan. Andai kata misalnya semua prosedur ditempuh, katakanlah kelaikan kapal misalnya, kita kan belum tahu ini hasil KNKJ ini kan. Terus prosedur ketika memasukkan kendaraan, apakah betul-betul memenuhi standar, terus apakah benar-benar nggak ada barang yang berbahaya masuk dalam kapal itu kan. Mestinya kalau semua ini diturutin, mungkin kebakaran ini tidak terjadi. Sehingga memang kalau dari uraian ini, mungkin kita bisa menyatakan ya bahwa ini bukan tragedi, bukan musibah kan. Baik. Ini kelalaian, kita nggak bilang kesengajaan kan, kelalaian yang mestinya bisa dihindari itu. Jadi karena apalagi kan kalau kita lihat ya, KM Mutiara Sentosa ini kan 9 tahun yang lalu juga udah terbakar, yang KM Nusantara pertama kan itu kan, KM Mutiara Sentosa pertama kan, ya. Itu kebakaran 2017. Artinya kan pertanyaannya, apakah tidak ada evaluasi yang menyeluruh faktor penyebabnya, sehingga memang lalu muncul lagi kebakaran tahun 2019, namanya Santi Kirana. Muncul lagi kebakaran 2025 Barcelona 1. Baru sekarang ini hari Minggu kemarin Mutiara Sentosa 2. Artinya kalau dari seluruh kejadian kebakaran kapal ini mestinya kan harus ada evaluasi faktor A, B dan C. Dan itu yang mestinya harus dilaksanakan kan. Artinya faktor-faktor itu yang harus dihindari tidak terulang. Nah, pertanyaan kok terulang gitu. Oke, Bang Elman, pertanyaan selanjutnya, hal mana yang paling krusial Bang yang ingin kita sorot? Apakah ini ada kelalaian dari operatornya atau sistem keselamatan secara menyeluruh atau lemahnya penegakan aturan sehingga hal ini kembali terjadi, Bang? Ya, ini kan kembali kepada soal pengawasan kan. Kalau menurut pandangan kita, aturannya sudah lebih dari cukup. Tapi faktor pengawasan, katakanlah misalnya kapal itu tidak memenuhi syarat. Kalau pengawasnya strict ya, artinya kalau kapal tidak laik laut, tidak boleh berlayar. Baik. Di situ misalnya ada pengawas, ada sah bandar misalnya kan. Jadi berbagai pengawasan ini kalau dilaksanakan secara cermat, secara teliti, secara tegas, ya kita harus katakan bahwa kebakaran itu mestinya bisa terhindar gitu ya. Bisa terhindar. Baik, ini yang akan kita bahas juga Bang Elman. Inilah editorial Media Indonesia edisi Selasa 4 Agustus 2026 dengan tema Laut Bukan Arena Kelalaian. Laut bukan arena kelalaian. Iya, ini mohon kepada memberikan pertolongan
Bagi Indonesia, transportasi laut bukan sekadar pilihan, melainkan kebutuhan yang tidak tergantikan. Sebagai negara kepulauan, transportasi laut menjadi urat nadi mobilitas orang dan barang. Bahkan, negeri ini pernah mencanangkan kebijakan tol laut. Tragedi kebakaran kapal motor Mutiara Sentosa II yang menelan korban jiwa kembali meninggalkan luka mendalam, sekaligus mempertanyakan keseriusan negara dalam menjamin keselamatan transportasi laut. Fakta memilukan itu semestinya tidak pernah terjadi di negara kepulauan yang menjadikan laut sebagai urat nadi mobilitas. Polresta Sumeneb, Jawa Timur menyebut KMP Mutiara Sentosa II mengangkut total 271 orang berdasarkan manifest resmi. Rinciannya terdiri dari 232 penumpang, 26 anak buah kapal ABK, dan 13 ABK tambahan. Kapal juga mengangkut 181 kendaraan terdiri atas 15 sepeda motor, 25 mobil kecil, 6 truk sedang, 103 truk besar, 31 truk tronton, serta 1 alat berat. Hingga laporan terbaru, Kantor SAR Surabaya mencatat insiden tersebut menyebabkan 5 orang meninggal dunia, 225 orang berhasil dievakuasi dalam keadaan selamat, sementara 41 orang lainnya masih dalam pencarian. Fakta bahwa dalam 7 bulan terakhir, sedikitnya 4 kecelakaan kapal terjadi secara beruntun, mestinya menjadi alarm keras bahwa sistem keselamatan pelayaran nasional masih menyimpan begitu banyak celah yang belum juga diperbaiki. Penyebabnya pun nyaris sama, mulai dari dugaan kelalaian dalam aspek keselamatan, lemahnya pengawasan, hingga persoalan kelayakan kapal yang patut dipertanyakan. Dan sayangnya, setiap tragedi selalu direspons dengan pola yang sama pula. Evakuasi, pembentukan tim investigasi, lalu perlahan menghilang dari perhatian publik tanpa perubahan mendasar pada tata kelola pelayaran dan sistem mitigasi kecelakaan laut. Kalau penumpang adalah moda transportasi publik yang mengangkut ratusan nyawa dalam satu perjalanan, mestinya tidak boleh ada satupun kompromi terhadap aturan yang menyangkut keselamatan perjalanannya. Sebenarnya pada 9 tahun silam, Mutiara Sentosa I yang juga merupakan milik PT Atosim Lampung Pelayaran ALP pernah terbakar pada 2017. Artinya, selama 9 tahun itu pula upaya pembenahan tata kelola keselamatan pelayaran seolah berjalan di tempat. Disinilah urgensi audit total terhadap seluruh armada kapal penumpang menjadi tidak bisa ditawar lagi. Kementerian Perhubungan bersama seluruh otoritas pelabuhan harus melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap kelayakan kapal yang masih beroperasi. Selain itu, tidak boleh lagi ada toleransi terhadap pelanggaran kapasitas penumpang maupun pengabaian standar keselamatan. Penegakan hukum harus tegas tanpa pandang bulu agar memberikan efek jera bagi seluruh pelaku usaha pelayaran. Aspek lain yang tak kalah memprihatinkan ialah lambannya respons penyelamatan. Dalam tragedi Mutiara Sentosa II, bantuan datang ketika asap sudah semakin gelap dan para penumpang terjebak dalam kepanikan di atas geladak. Keselamatan tidak hanya ditentukan oleh kemampuan mencegah kecelakaan, tetapi juga oleh kecepatan menyelamatkan korban ketika musibah terjadi. Musibah Mutiara Sentosa II harus menjadi titik balik untuk membangun budaya keselamatan pelayaran yang sesungguhnya. Hasil investigasi dan temuan Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) harus diterjemahkan menjadi kebijakan yang konkret, pengawasan yang lebih ketat dalam sektor pelayaran agar tak muncul lagi tragedi demi tragedi yang disebabkan oleh moda transportasi. Usai jeda Anda juga bisa berpartisipasi dan berinteraksi melalui telepon interaktif. Tetaplah bersama kami. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.